Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Bisa ya? Ada ya? Oh ya. Hadir pada kesempatan hari ini. Kembali kita bersyukur pada Allah SWT pada pagi yang berbahagia ini kita semua bisa berkumpul bersama dalam acara launching rumah keluarga Indonesia dan screening kesehatan dari bidang BPK dan dibedakan. Salam semoga dijaga kepada sang kedua kita, usha kita, guru kita, Rasulullah SAW, Ustaz para keluarganya, para sahabat, para tabi'in, kepada orang-orang yang senantiasa berjalan di atas naungan sunnahnya yang baik untuk merusak waktu. Sebelum masuk di materi, pada kesempatan ini akan ada sambutan ketua DPD, dalam hal ini akan diwakili oleh Pak Haji Abdul Salam, sekaligus launching pembukaan sekolah keluarga. Ada Bapak Haji Abdul Salam, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad din. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli wa sallim wa Alhamdulillah, kita panjatkan bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita dapat bersilaturahmi berkumpul bersama dalam rangka mengadakan daurah atau semacam seminar keluarga, sekolah keluarga, manajemen rumah tangga Islam yang diselenggarakan oleh DPD PKS Kabupaten Subang. Salawat dan salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan sahabatnya, dan kepada seluruh pengikutnya. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, amin ya rabbal alamin. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, yang saya hormati Ustaz Abdurrahman Soleh, beliau dari Sapam dan sekaligus sebagai anggota Majelis Syuro PKS dan juga sebagai staf di BKAP DPP PKS. Alhamdulillah pada siang hari ini bisa hadir di tengah-tengah kita untuk mengisi materi acara pada siang hari ini, yaitu manajemen rumah tangga Islami. Beliau alhamdulillah menyempatkan diri, jazakumullah khairan katsiran Ustaz, bisa hadir di tempat ini walaupun hujan-hujan dan agak macet di jalan, sehingga mohon maaf waktunya agak terlambat datang. Saya ucapkan terima kasih jazakumullah atas kesediaan Ustaz Abdurrahman Soleh untuk mengisi acara ini. Dan juga ini perlu diketahui, teman-teman kita terbagi menjadi beberapa acara. Satu acara di DPW, yaitu sebenarnya seluruh DPTD itu diundang untuk menghadiri acara di DPW. Saya izin tidak hadir karena ada pertemuan di sini, dan insya Allah yang hadir ada beberapa, diantaranya 4 orang yang mewakili dari Kabupaten Sumeneb insya Allah.
Kemudian yang berikutnya Ustaz Manansah insya Allah sebentar lagi jadi moderator sebenarnya, tetapi siapa pamannya, pak bibinya yang meninggal, Macidikna ya, pamannya meninggal sehingga harus pulang lebih awal. Baiklah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, memang sangat penting sebenarnya kita untuk mengadakan kegiatan pembinaan manajemen keluarga Islami, karena kita tidak pernah mengenal pendidikan menjadi orang tua atau pendidikan menjadi bapak atau menjadi suami istri. Tidak ada itu pendidikannya, tidak ada sekolahnya. Oleh karena itu DPD PKS berpikir perlunya diadakan sekolah keluarga untuk membina keluarga atau membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, dan juga mudah-mudahan menjadi keluarga yang utuh sampai akhir hayat. Artinya keluarga yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia sampai di akhirat, itu harapan kita semua, sehingga tidak ada masalah di dalam keluarga kita. Sehingga PKS, DPD PKS ini merencanakan program untuk senantiasa berkesinambungan kegiatan ini, bukan hanya hari ini, insya Allah akan berlanjut, apakah 1 bulan sekali atau 2 bulan sekali, insya Allah akan selalu ada pembinaan manajemen keluarga Islam. Oleh karena itu, dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, sekolah keluarga di Kabupaten Sumeneb insya Allah mulai hari ini diresmikan atau dilaunching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallah khair disampaikan pada Bapak Haji Abdul Salam yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka launching rumah sekolah keluarga manajemen rumah tangga Islami. Untuk acara selanjutnya yakni materi yang akan disampaikan oleh Ustaz Abdurrahman Ustaz MC. Pada beliau disilakan. Baik, terima kasih kepada MC. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para asatidah ya, Ustaz, Ustazah dan pengurus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus panitia yang tentu saja persiapannya sudah dari kemarin-kemarin, ujung-ujungnya pematerinya telat datang. Ya. Jadi saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas keterlambatan kedatangan saya. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Haji Abdul Salam, teman-teman DPTD ya 8 orang diundang ke Surabaya ke DPW semua. Barakallahu fikum jami'an wa jazakum khairah. Baik. Kalau undangan pertama itu terkait dengan Tarhib Ramadan. Tarhib Ramadan yang berkaitan dengan Ramadan sudah biasa. Setiap tahun kita mengulang-ulang kan gitu ya. Mengulang-ulang walaupun ada poin-poin penting tertentu yang mungkin muncul setiap tahunnya itu. Ya, baik terkait dengan situasi kita secara politik, regional maupun internasional. Ya, dan kebijakan dari pemerintah kita misalnya ada saja hal-hal yang penting di setiap menjelang Ramadan itu. Tetapi ini menarik
ya tarhib Ramadan ya dilakukan dengan cara sekolah keluarga, dan materi yang diminta adalah manajemen rumah tangga Islami. Kurang lebih kalau bahasa Arabnya Idaratul Usrah Al-Muslimah. Ya. Itu. Jadi terkait dengan manajemen rumah tangga Islami ini, menurut saya tema yang sangat menarik, tema yang sangat menjurus, tema yang bisa menyelamatkan kita insya Allah ketika kita resapi makna ini. Kan sesungguhnya tidak banyak, atau sebaliknya banyak sekali rumah tangga yang merasa cukup hubungan suami istri. Hubungan itu yang saya maksud adalah komunikasinya, interaksinya, merasa uang sudah ada dan sebagainya. Mungkin sudah merasa cukup 80-90% kebaikan-kebaikan itu sudah dilakukan. Tetapi nyatanya ya, tidak demikian. Bahwa sesungguhnya kita butuh dan kita membutuhkan banyak hal. Kalau ayat tertentu Allah firmankan ya, bahwa kemudian ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro, ini peringatan sesungguhnya. Gitu ya. Dari 6.236 ayat dalam Al-Qur'an, ada 89 ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Setelah itu kalimat yang akan disampaikan oleh Allah adalah yang pertama kemungkinannya adalah perintah, di tempat lain juga larangan, di satu tempat tertentu sekaligus perintah dan larangan. Di 89 ayat itu. Nah, salah satunya adalah ayat itu ya ayyuhalladzina amanu. Ya. Hai orang-orang yang beriman, ya jagalah keluargamu dari api neraka. Itu sesungguhnya adalah warning bagi kita ya sebagai rumah tangga, sebagai keluarga ini, bahwa sesungguhnya neraka itu dekat dengan kita. Jangan merasa kita jauh dengan neraka, dekat dengan surga. Ayat itu mewarning kita bahwa sesungguhnya surga apa neraka itu dekat dengan kita kalau kita tidak waspada. Intinya begitu. Ya. Nah, jadi manajemen rumah tangga Islam ini menjadi sangat penting. Pentingnya bagaimana kita telusuri. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Jadi kalau kita ini hidup hanya untuk kepentingan kita sendiri, keluarga kita sendiri, usia kita sangat terbatas. Meninggal pada usia 30 tahun, 40 tahun. Ya, mungkin juga usianya 63 tahun seperti Rasulullah atau lebih dari itu. Saya kemarin khutbah di Masjid Mujahidin, muadzinnya setelah saya tanya, sering ketemu sebenarnya, baru kemarin saya tanya, Abah kok panjang sekali suara jenengan muadzin jadi muadzin itu. Nah, terus belum menyampaikan saya haji 94. Ya, ketika wukuf di Arafah ada orang Arab minta orang Indonesia siapa yang bisa adzan yang baik, lalu kemudian siapa yang mengimami. Dan saya ditunjuk Ustaz gitu. Dan jenengan berapa usianya? 76. Giginya tidak ada satupun yang copot. Masih putih semuanya dan bisa makan jagung. Jadi masih bisa makan jagung. Kita aja jagung rebus sudah mulai agak nyilu-nyilu jangan-jangan gitu ya. Nah, gitu ya. Jadi kenapa kita penting? Bukan hanya mikir kita sendiri, ya. Karena kalau kita ini ya kita lahir, kemudian hidup, kemudian meninggal dunia. Tetapi jika kita hidup juga untuk orang selain kita, maka hidup ini terasa amat panjang. Dan ini penting gitu kan? Bahwa sungguhnya umur panjang itu di hadis silaturahim, umur panjang itu ada dua maknanya. Yang pertama adalah nama baik. Contoh Umar Ibn Khattab, siapa yang tidak kenal? Kecuali yang memang tidak kenal. Non-muslim gitu ya, non-muslim aja kenal itu. Karena galaknya Umar, non-muslim pun tahu ya tentang Umar itu. Ya. Jadi terkait dengan manajemen rumah tangga ini, ya. Ini sangatlah penting bagi kita bahwa usia kita ini terbatas. Ya, kata Nabi, usia umat saya kisaran 60 sampai 70 tahun. Itu yang sudah panjang gitu kan. Nah, makna kedua sesungguhnya itu di hadis itu adalah usia betulan.
yang diperpanjang. Jadi diperpanjang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan beberapa tafsir, gitu ya. Baik, Abi Thalib, ya, Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu pernah mengatakan kadrul jamaah. Kita berkeluarga, kita berkomunitas, kita berpartai, ya, berlembaga, bersosial dan sebagainya. Ada gesekan-gesekan, ada kata-kata yang kadang menyinggung atau sebaliknya dan sejenisnya, jauh lebih baik, ya, lebih baik daripada satu orang yang suci, bersih betul, dia hafal Quran, gitu ya, baca kitab, ya, ibadahnya luar biasa, kemudian tasawufnya luar biasa, membersihkan diri, menyucikan hati dan sebagainya, seperti itu, dia bersih. Tapi kesendirian itu jauh lebih buruk daripada berinteraksi dengan orang walaupun ada gesekan. Kenapa demikian? Karena kalau sendirian pasti banyak temannya. Siapa temannya? Setan. Karena manusia ini tidak akan kuat berhadapan dengan setan. Pasti dia akan diganggu oleh setan. Setan itu bukan hanya jahat yang dilemparkan kepada kita, yang dimasukkan kita. Bukan masalah kejahatan saja, gitu. Tapi pujian yang luar biasa. Mungkin kalau setan itu ngerjain kita dengan keburukan, kita sensitif. Tetapi kalau kita dikerjain setan dengan yang bagus-bagus, pujian dan sebagainya, orang rata-rata jatuh dalam pujian. Itu diantaranya. Ya, karenanya dalam jamaah juga begitu. Ya, dalam keluarga juga begitu. Ya, keluarga mengikat tali pernikahan, kemudian ingin membangun rumah tangga yang luar biasa, ada gesekan, hal yang biasa. Tapi kalau gesekan itu sehari 6 kali, ya sampai pecah kira-kira begitu, wajahnya pecah, embernya pecah kira-kira begitu, lain hal kalau sudah begitu. Nah gitu ya. Nah jadi rumah tangga ini adalah amanah yang besar, bukan sederhana. Bukan sederhana. Karena membujang itu hukumnya haram. Ada di sini kader yang membujang. Nah, turunkan jenjangnya. Ya, ini yang laki ya, yang laki ya. Jadi yang laki membujang itu ya haram hukumnya. Ya, jadi laki-laki itu wajib nikah. Siapa itu? Gen Z, milenial, kakek-kakek yang sudah duda, nikah. Perempuan bagaimana? Sama. Kenapa? Ada penelitian, salah satu penelitian di Amerika, ya, bahwa orang yang menyendiri, membujang, atau janda yang menyendiri, duda yang menyendiri, mohon maaf, memang tidak enak didengar. Tingkat kematiannya itu lebih cepat daripada orang yang punya teman. Begitu. Nah, karenanya saya termasuk yang sering memotivasi para duda, para janda, apalagi kalau sudah kenal. Termasuk ibu mertua saya 73 tahun, waktu itu 70 tahun. Saya dorong untuk menikah lagi. Karena pernikahan duda tua ya. Dan mohon maaf, dan janda tua 60 ke atas begitu, bukan lagi bicara ranjang, tapi berbicara pelayanan. Bukankah Rasulullah adalah pelayan umatnya? Para nabi adalah melayani umatnya. Maka seorang suami, mbah-mbah, sangat senang dibuatkan teh oleh mbah-mbah juga istrinya. Dan istrinya yang mbah-mbah ini senang kalau ada yang saya layani. Untuk saya masakkan makanan, saya kasih teh, dipijit sekedar-sekedarnya gitu kan. Kan bukan pijit betulan, dah kuat gitu kan, sama-sama lemes sudah fisiknya. Itu luar biasa dan itu memperpanjang usia secara kesehatan dan mental. Gitu. Nah ya, jadi rumah tangga ini adalah amanah besar. Manajemen rumah tangga Islami adalah pengelolaan keluarga berdasarkan nilai syariah. Makanya samara itu ya betul-betul tidak mudah diperjuangkan kalau kita tidak punya perjuangan yang sesungguhnya. Karena sungguhnya samara itu adalah perkenan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan merasa dari perjuangan bahwa kita berjuang harus
Tapi bahwa hasil dari perjuangan kita tidak. Itu adalah imtinan, nikmat yang Allah berikan. Gitu ya. Maka bersyukurlah kepada orang yang memiliki samara. Ya, jadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah ini luar biasa. Sakinah ini kalau dilihat di ayat pernikahan, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Gitu ya. Jadi di antara tanda kebesaran Allah adalah Allah menikahkan dengan dua jenis kelamin, laki-laki dan perempuan. Karenanya keduanya inilah bisa litaskunu ilaiha. Suami ini merasa nyaman, tentram kepada istrinya. Dan istri ini bukan pilihan suami. Ikhtiar, saya menikahi dia. Saya melamar anaknya ini dan sebagainya. Kemudian dinikahilah. Apakah murni ini adalah istrinya suami ini dari usahanya, atau Allah menghadirkan perempuan ini dalam rangka menjaga kehormatan suaminya? Jadi istri ini yang dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi istri kita itu untuk bisa menenteramkan suami, menenangkan suami. Jadi kalau kemudian suami ini datang ke istri, dari perjalanan datang ke istri merasa nyaman ketemu istri, merasa enak, tata keramanya muncul, kalimatnya lembut, menyenangkan, saya capek, langsung semangat. Wajah saya buram, suram bahkan begitu, disenyumin istri, kita kemudian termotivasi lagi dan seterusnya seperti itu. Litaskunu ilaiha. Kalau itu terjadi, atau sebaliknya misalnya, sebaliknya tadi itu, ya suaminya cemberut karena memang capek, begitu. Ada sentilan sedikit dari istri yang sebenarnya tidak sengaja menjadi tidak enak, meledak kemudian kemarahannya dan sebagainya. Ini adalah bom waktu yang akan meledak besar kelak di beberapa waktu kemudian. Kalau sudah terbiasa begitu. Gitu ya. Nah ini pentingnya. Kenapa? Karena kalau litaskunu ini terjadi, maka Allah kemudian memberikan hadiah berikutnya. Wa ja'ala bainakum mawaddah. Mawaddah ini awalnya itu di usia muda, usia 25 tahun sampai usia 40 tahun, mawaddah. Cinta kasihnya masih tinggi dengan istrinya, istri kepada suaminya. Tetapi cinta kasih ini juga mawaddah bisa saja diperoleh oleh orang yang sudah 50 ke atas. Jangan hanya bicara seks itu hanya salah satu. Tetapi kemudian hati ini ya berbunga-bunga, ketemu istri yang usianya sudah 52, ketemu suami yang usianya sudah 54. Itu juga mawaddah. Tumbuh cinta yang kemudian dilapisi dengan kasih sayang. Kenapa demikian? Ada orang yang kemudian cinta kasihnya sudah kendor. Ranjangnya mungkin kenceng, tapi cinta kasih dan kasih sayangnya kendor. Sangat mungkin seperti itu. Makanya mawaddah ini ya harus selalu dievaluasi. Apakah cinta saya ini bertahan, meningkat, atau sudah ada degradasi, penurunan? Sehingga istri tidak masak atau telat masak saja, kita kemudian mulai tersinggung lagi. Merasa lambat, kurang perhatian kepada suami. Nah ini butuh evaluasi rutin, bukan dibiarkan. Karena apa yang ada di tubuh kita, di pikiran kita itu bergerak, bukan stagnan. Gitu ya. Nah itu. Jadi mawaddah, warahmah. Warahmah itu biasanya kalau usia tua begitu. Tafsir umumnya. Tetapi anak muda juga punya kasih sayang yang luar biasa. Mestinya. Tidak nunggu tua. Banyak anak muda yang memiliki stok kasih sayang lebih dibandingkan orang tua. Bukankah orang tua usia 50-60 itu juga banyak emosi juga? Gitu ya. Walaupun secara umum normalnya tidak demikian. Ya, prinsip utamanya menjaga kehalalan nafkah. Ini penting. Ya, jadi rumah tangga ini masalah nafkah ini penting. Jangan sampai kemudian istri kita bahkan diri kita sendiri memakan dari harta yang tidak halal. Dan ini penting. Jangan sekedar ini halal, tetapi sumber dari mana, caranya bagaimana,
ya bentuknya bagaimana, diklaim oleh siapa, jadi banyak. Harus disaring betul. Bukankah, mohon maaf ini, sebagian saudara kita di pegawai kantor begitu, gaji jelas, tetapi sumbernya bisa lebih dari 3, tambahan 100.000 mungkin halal, tambahan 300.000 mungkin sudah mulai tidak halal. Tetapi karena cara pemberiannya mungkin pakai tanda tangan, ya ada suratnya, resmi, ya. Bukankah para koruptor itu, ya tidak pakai tanda tangan, banyak pakai tanda tangan, baik palsu atau disimpangkan atau yang lainnya. Nah ini, karena daging ini tumbuh dari barang yang haram, itu akan merubah karakter kebaikan kita. Ya, jadi itu. Jadi berhemat, menyeimbangkan waktu, ibadah dan keluarga. Fokusnya adalah menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai pusat kehidupan kita. Jadi intinya dalam rumah tangga itu adalah ibadah. Ya. Nah, rumah tangga adalah amanah besar. Ya, ia butuh prinsip yang lurus, bukan sekedar perasaan yang kuat. Nah, intinya kenapa kita ini ya masih terjadi kesimpang siuran komunikasi dengan keluarga kita. Kejenuhan, pertengkaran, perselisihan dan sebagainya misalnya begitu. Karena ada prinsip yang belum kita seriusi. Ada prinsip-prinsip dalam rumah tangga ini. Asal sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada 5 prinsip ya. RTI, rumah tangga Islami. Ya. Jadi bisa saja ya, seorang suami ingin menikahi perempuan karena ingin menjadi ketua RT. Ya, seorang istri senang dinikahi ya oleh seorang laki-laki ingin menjadi bendahara RT. Apa RT itu rumah tangga maksudnya ya. Jadi istri ingin menjadi bendahara rumah tangga. Ya. Ada RT ya. Oh, Masya Allah. Ya. Jadi ketua RT ya harus punya 5 prinsip ini berarti ini. Baik, yang pertama adalah niat yang lurus. Ya, niat yang lurus. Jadi, membangun rumah tangga ini, kalau kita tidak punya niat yang lurus berbahaya. Orientasi awal masalah kecantikan. Ya, ketampanan suami. Sehingga pikirannya adalah seksual, ya, kenyamanan fisik dan seterusnya seperti itu. Nah, kalau sudah itu, ya, gambaran awalnya yang ada di benaknya, ini berbahaya sekali. Pintu gerbang pernikahan dibuka hanya urusan ranjang. Ini terutama anak-anak muda yang kemudian senang kepada perempuan, cantik dan sebagainya, lalu saya ingin melamarnya dan menikahinya, ya, tertarik dengan wajah, tertarik dengan body dan sebagainya, itu pintu gerbang pernikahan. Diawali dengan masalah syahwat. Nah ini, jadi taubatnya itu panjang, yang begitu itu. Karena lama urusan laki-laki dan perempuan itu. Baik, sewaktunya karena saya lambat ya datang ke sini, jadi biar tidak lama-lama. Jadi prinsip yang kedua adalah adab lebih tinggi dari cinta. Ya. Kemudian saling menenangkan bukan menghakimi. Kemudian terus belajar, tak ada yang langsung jadi ahli. Kemudian komunikasi nan lembut. Nah, ada 5 ini ya. 5 prinsip. Baik, yang pertama adalah niat yang lurus. Jadi rumah tangga bukan hanya urusan dunia. Setiap hal yang kita lakukan di rumah kita semuanya bisa menjadi ibadah. Betul ya? Ya, yang betul hanya 1 ini. Yang lain belum betul ini nampaknya ini. Ya. Jadi apa yang kita lakukan di rumah tangga kita ini, ya tergantung niat. Adakah pahala yang kita dapatkan tanpa niat dari amal kita? Bisa berikan contoh? Dalam hadis kami katakan bahwasannya segala sesuatu itu berawal dari niat. Jadi niat itu akan membawa kepada hal yang baik. Ya, baik. Baik. Nah sekarang, ya Ustadz Wadud ini. Ya, pagi-pagi jalan kaki sama istrinya, bersama anaknya.
Setelah 150 meter, tetangganya juga jalan. Di belakangnya Satwadud. Maka tetangga itu kemudian melihat keluarga Satwadud itu, dia sambil jalan, sambil ngobrol, tidak nampak sebagai suami, adalah pemimpin, raja, ketua, walaupun bukan ketua RT maksudnya ya. Ya intinya begitu. Istri pun terlihat tidak canggung, tidak merasa di bawah, komunikasinya setara, nyaman. Lalu anaknya yang juga berjalan bukan seperti anak buah, tetapi kemudian begitu nyaman ketika bercakap-cakap, manggil ayahnya, abinya, manggil uminya, begitu juga sebaliknya, dan terlihat gesturnya, kelihatan bahwa ini adalah keluarga kompak, keluarga yang nyaman. Lalu kemudian istri tetangga, Mas, menarik sekali ya tetangga kita ini. Lihat itu, keluarganya nampak kayaknya sakinah mawaddah warahmah itu terlihat dengan anaknya, apalagi suami istri. Terus maksudnya gimana, Dek? Enggak, kalau kita kan punya jadwal rutin, Mas. Maksudnya, iya setiap 2 hari sekali kan kita tengkar, Mas. Gitu. Nah, sementara anak kita tengkar pun dibiarkan. Dibiarkan itu artinya biar sama-sama berani. Jadi pemberani gitu. Nah, lalu kemudian istri ini, Mas, kalau gitu kita pulang aja. Lah ngapain kita baru berangkat 100 meter? Kita evaluasi, Mas. Evaluasi, lalu kemudian mereka sama-sama sadar, kemudian dia berusaha untuk niru apa yang dilakukan Satwadud bersama keluarga. Dia berubah akhirnya. Dapat pahala enggak itu? Loh, enggak ada niatnya kok itu katanya tadi. Tapi kan ada beberapa hal memang Ustaz, ketika kita melakukan sesuatu dan diikuti sama orang lain, tanpa kita memang meniatkan untuk kita diikuti oleh orang lain, itu juga mansanna sunatan hasanatan. Nah, jadi sudah ada jawabannya. Jadi banyak ibadah, kalau ibadah mahdoh itu sudah jelas. Yang non mahdoh pun ada yang harus diniatkan. Saya memberikan, ya kan tidak begini, uang 1 juta, ya tidak juga kan. Saya ini niatnya adalah ngasih sedekah. Saya niatnya hadiah. Itu disampaikan jauh lebih bagus. Tetapi kalau terbatas pada itu, maka kebaikan-kebaikan kita yang kemudian ditiru oleh orang karena tidak niat, saya tidak kecipratan. Tentu tidak adil. Karena dia mendapatkan hidayah melalui kita. Hidayah dari Allah melalui kita. Biasa makan pakai tangan kiri, melihat keluar tetangga tangan kanan terus, dan niru. Terus buka-buka, oh iya ternyata ada panduannya bahwa makan itu pakai tangan kanan. Jadi tidak harus ada niat. Gitu ya. Apalagi niatnya nawa itu sodakotan gitu kan, misalnya ngasih kelamaan, sinilah uangnya begitu kira-kira nanti gitu. Baik gitu ya. Jadi ini penting. Ya, bahwa kemudian amal kita yang kita niati dengan baik, kita pertahankan dan kita jaga. Kemudian amal kebaikan yang kemudian ditiru oleh orang yang kita tidak tahu, ya semoga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Gitu ya. Jadi apapun yang kita lakukan dalam rumah tangga kita itu adalah kebaikan. Ya. Maka Allah menegaskan ya di ayat Dariyat ini, ya wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi manusia diciptakan ini ya itu untuk beribadah. Apa ibadahnya? Berarti total. Ibadah mahdoh, non mahdoh, muamalah, semua ketika diniatkan menjadi ibadah, baik itu niatnya adalah umum, maka dia sudah sesuai dengan harapan Allah Subhanahu wa taala bahwa dia menjalankan kewajibannya sebagai orang atau sebagai hamba yang selalu mengembalikan peribadatannya kepada saya. Dan ini sering didiskusikan suami dan istri begitu ya. Karenanya rumah tangga ini harus berbekal. Ya. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, wa khairuz zat at-taqwa, bekal yang paling utama adalah takwa. Kenapa Bapak Ibu satu sadah? Kenapa bekal yang paling utama itu adalah takwa? Walaupun bajunya batik gitu kan. Ini baju takwa. Ya. Ini kita batik. Kenapa takwa? Karena pondasi.
Ya. Jadi takwa ini, ya, kenapa kemudian dikatakan bahwa berbekal dengan takwa? Takwa ini simbol kemuliaan seseorang. Jadi kalau Allah mengatakan dalam surat Al-Hujurat, inna akramakum indallahi atqakum, sesungguhnya orang yang paling mulia adalah orang yang paling bertakwa. Siapa orang yang paling bertakwa yang dimaksud? Di ayat di surat Al-Hujurat itu, siapa yang dimaksud? Yang pertama adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ketika ada 3 sahabat datang kepada istri Nabi, nanya apa kegiatan Nabi sehari-harinya, maka dijawab oleh istri Nabi. Lalu kemudian masing-masing 3 orang untuk menyimpulkan, kalau Nabi saja yang sudah dijamin masuk surga dan diampunkan dosanya, maka saya akan tidak tidur, saya akan sholat malam dan tidak akan tidur. Yang satunya saya akan puasa dan saya tidak berbuka. Yang satunya lagi, dan saya tidak akan menikah dengan perempuan. Karena bikin sibuk dan bikin repot aja perempuan yang mungkin begitu pikiran sahabat itu. Udah akhirnya keluar, lalu kemudian Nabi datang. Istri Nabi paham bahwa ini bukan penyimpangan masalah makanan, bukan masalah pembagian MBG, tapi ini adalah penyimpangan pemikiran. Langsung dilaporkan kepada Nabi. Ketika dilaporkan kepada Nabi saat berdiri, Nabi pun tidak sempat duduk, tidak sempat baring-baring. Karena ini urusan penyimpangan pemikiran. Lalu kemudian didatangi, hei siapa tadi yang datang ke rumah? Dan ngomong gini, ngomong begini. Wallahi, ana atqakum lillah wahsyakum min. Demi Allah, saya adalah orang yang paling bertakwa kepada Allah. Dan saya adalah orang yang paling takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Nabi yang mengatakan itu. Setelah Nabi meninggal dunia, Abu Bakar berani mengatakan, ana Abu Bakar atqakum ilallah. Tidak berani. Kenapa? Karena Nabi mengatakan begitu. Itu dari wahyu yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya. Maka tidak boleh Abu Bakar, kenapa saya katakan perbandingannya Abu Bakar tidak mungkin berani mengatakan setelah Nabi, sayalah orang yang paling bertakwa sekarang. Tidak. Gitu. Ya, kenapa demikian? Padahal Abu Bakar ini adalah manusia terbaik setelah para nabi dan rasul. Jadi Abu Bakar ini manusia terbaik setelah nabi dan rasul gitu ya. Nah, itu tidak berani. Lalu bagaimana kalau para pemimpin mengatakan, saya ini pemimpin terbaik saat ini. Nah, kamu saya ini kan sudah 14 tahun. Sulit mencari suami seperti saya. Wah, ini yang gawat ini begitu. Ya. Ya, memang betul. Sulit seperti Bapak gitu. Karena catatan yang saya catat tentang keburukan jenengan, sudah 3 buku Pak, Mas, yang saya catat. Nah, ini yang repot begitu. Gitu ya, ini masalah ketakwaan. Nah, di surat Al-Hujurat, ya selain Nabi, maka bertingkat-tingkat. Siapa yang paling bertakwa, berarti dia lebih mulia daripada yang lebih kurang ketakwaannya, begitu. Ya. Karenanya perlu menjaga berbagai macam ibadah. Singkat-singkat saja. Yang pertama tahajud ya. Ini penting. Singkat cerita, ya. Hai Abdullah, ya Abdullah, gitu ya. Hai Abdullah, janganlah engkau menjadi seperti fulan, ya. Kana yakumul laila thumma tarokahu. Jangan engkau seperti fulan, hai Abdullah. Fulan itu biasa tarawih, biasa qiyamul lail setiap malam, lalu kemudian meninggalkan. Jadi kalau orang tidak qiyamul lail, hanya tarawih saja, begitu misalnya, karena qiyamul lail itu berbeda. Ba'da Isya sampai jam 12 malam atau sampai jam 8 sampai jam 9 berbeda waktu dengan sepertiga malam terakhir. Karena sepertiga malam terakhir itu ada apa? Allah turun ke langit dunia. Gitu. Itu diantaranya. Ya. Baik, itu qiyamul lail. Kemudian yang kedua tilawah. Ya, tilawah kita sudah tahu lah ya. Nah sekarang qiyamul lail dan tilawah Al-Quran ini melahirkan kewibawaan bertutur kata. Di surat Al-Muzammil ayat 5 Allah menegaskan seperti itu, ya, sesungguhnya kami akan menurunkan kepadamu perkataan yang berbobot. Ya, begitu ya. Jadi surat Al-Muzammil ini seperti itu. Qiyamul lail. Jadi kalau orang mau menikah, ada yang belum nikah di sini? Ada yang belum nikah? Sudah nikah semua ya?
Oh, sudah nikah semua. Ya. Jadi ya, yang mau nikah biasanya jadi ikhwah tarbiyahan dulu itu yang masih muda-muda, masih semangat gitu. Nah, dia qiyamul lail. Kemarin dia qiyamul lail, menjelang akad dia qiyamul lail gitu. Biar istri saya nurut besok ini gitu ya. Setelah akad, lalu masuk kamar, dipeganglah ubun-ubun, didoakan gitu kan. Maka kemudian merasa mantap kalimatnya dan kemudian bisa menjadi energi tersendiri bagi istrinya begitu. Tapi apakah demikian ya belum tentu. Kalau hanya kemudian niatnya hanya itu masalahnya gitu ya. Nah ini. Jadi sungguhnya qiyamul lail dan tilawah itu ya kata Allah Subhanahu wa taala menurunkan kepada kita perkataan yang berbobot, yang berpengaruh. Para suami, para pemimpin, para guru, ini sangat penting dua bekal ini. Ya. Baik, itu prinsip pertama tadi. Prinsip kedua, adab lebih tinggi daripada cinta. Karena cinta itu indah. Sementara adab bertahan bisa lebih lama begitu. Ya. Nah, cinta itu emosional, betul ya? Cinta itu emosional saja begitu. Kadang marah gitu kan. Ya, suami sudah nunggu di kamar. Ya, mau masuk. Oh, sebentar Mas begitu ya. Ini nanti takut gosong. Marah sudah suaminya kadang gitu kan. Ya, emosional memang urusan cinta itu. Urusan perasaan. Ya. Tapi adab adalah urusan prinsip. Begitu ya. Karenanya kalau kemudian dalam Al-Qur'an dikatakan wa qul lahuma qaulan karima. Dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan apa qaulan karima itu? Perkataan yang mulia. Apa tafsirnya Ibnu Katsir? Layyinan, thayyiban, hasanan, bita'addubin wa ta'dhimin. Begitu. Jadi adab itu ya kata-kata yang beradab adalah kata-kata yang lemah lembut. Saya kemarin ngisinya masalah birrul walidain. Ya, di Masjid Mujahidin. Ternyata setelah ditelusuri hadis dan ayat-ayatnya dan tafsirnya bukan sederhana ternyata terkait materi birrul walidain itu. Ya. Kira-kira begini salah satunya. Salah satunya ini. Ya. Amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala ketika ditanya oleh seorang sahabat, "Ya Rasulullah, amal yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala apa?" Yang pertama kata Nabi, salat ala waktiha, as-salatu ala waktiha, salat tepat waktu. Summa'ai. Kemudian apa yang kedua ya Rasulullah? Al-jihadu fi sabilillah. Summa'ai birrul walidain. Apa kesimpulan ulama? Kalau Anda sholat tepat waktu luar biasa, ditambah jihad tambah luar biasa, tapi tidak birrul walidain, tidak ada artinya kedua ibadah yang fenomenal tadi itu. Sampai segitunya. Begitu. Gitu ya. Ini salah satu contoh saja. Ya. Dan ini sebenarnya juga berkenaan dengan birrul walidain. Karena ini suami istri semuanya sudah menjadi orang tua. Nah ini ya. Baik. Jadi kita fokus di sini. Jadi adab ini lebih tinggi daripada cinta. Ya, jadi sementara adab itu adalah prinsip bukan emosional. Ada adab dalam cara bicara tadi itu, ya. Bagaimana cara bicara kepada orang tua, cara bicara kepada anak kita, cara bicara dengan relasi kita. Ada adab dalam meminta bantuan. Jadi minta bantuan itu ada adabnya, bukan? Kena kalaki. Gitu kan? Jadi banyak orang yang kemudian cara memintanya pun tidak beradab kadang-kadang seperti itu. Juga ada adab dalam menghargai pasangan. Nah ini yang paling penting sesungguhnya. Bagaimana adab menghargai pasangan? Pasangan kita ini adalah istri yang dimuliakan, bukan istri yang diperbantukan. Yang menjadi pembantu bukan istri tukang pijat, bukan istri tukang masak. Istri kita ini adalah istri perempuan yang mulia, yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi istri kita, bukan karena dipinang oleh kita lalu kemudian menjadi istri kita. Sudah bisa bedakan ya? Bahwa istri kita bukan karena dipinang dan dinikahi oleh kita lalu menjadi istri kita. Tidak. Istri itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Gitu ya. Nah ini. Ya kenapa yang begini-begini perlu ditegaskan? Ya karena kadang-kadang banyak tidak begitu cara menghargai pasangan itu. Begitu juga istri menghargai pasangan sebagai suami. Gitu kan? Jadi gini. Saya punya teman orang Sunda. Menilainya begini, orang Madura itu terlalu tinggi suaminya itu. Versinya orang
Sunda. Ini kader yang ngomong gitu ya. Jadi kalau urusan makan bapak dulu atau suami dulu gitu kan, anak belakangan. Kemudian ngomong itu sangat takut atau sangat sungkan atau sangat segan, berwibawa sekali suami itu, istri ini agak sungkan-sungkan kalau bicara dan sebagainya, begitu komunikasinya. Sementara kalau orang Sunda itu setara, sejajar, gitu. Sejajar sehingga tidak nampak di atas sama di bawah begitu. Nah, kira-kira mau milih yang mana? Di atas. Hah? Pilihan ada. Tapi pilih lagi deh. Hah? Pilih lagi. Ya, nak pilih lagi ya? Oh ya, berarti cerdas Ustaz Wadud ini. Saya pancing begitu. Hanan Sunda saat gitu, adabnya Sunda. Nah, ini takutnya milih orang Sunda lagi gitu maksudnya. Ya. Ya, tapi itu ya, masing-masing suku ada adatnya gitu ya. Ada adatnya. Kalau di orang Sunda itu rata-rata menikah itu 100% biaya ditanggung suami. Gitu. Kalau di Sunda gitu ya. Kalau di Madura ini ditanggung istri ya. Rata-rata kan ditanggung istri ya. Suami hanya nyombang. Berapa ini keluarga istri ini 100 juta gitu kan. Nyombang. Kenapa? 1 juta. Yang penting ada jutanya gitu. Lah, yang ketawa keras istrinya ini, istri-istri ini 100 juta. Ya. Ya enggak kan ya masalah konsumsi terop ya kan 100 juta kan. Nah, ditambah 1 juta kan paling enggak untuk kerupuknya gitu. Ya. Ya baik gitu ya. Jadi itu adab itu menjaga hubungan tetap dewasa. Ya, jadi adab itu menjaga hubungan tetap dewasa dan adab membuat cinta tidak cepat usang, gitu ya. Udah, tak ngulang-ngulangin. Nah, ini bapak-bapak, ustaz-ustaz sekalian, Rasulullah mengatakan begini, Man razaqahullahu imra'atan salihatan. Barang siapa yang Allah berikan rezeki berupa istri yang salihah, faqad a'anahu ala syatri dinihi, maka berarti Allah sudah menolong suami itu separuh agamanya. Jadi kita menikahi istri yang solehah sudah dapat separuh dari agama kita. Falyattaqillah fi syatri tsani. Separuhnya lagi dia tinggal nyari di luar. Bukan nyari istri lagi maksudnya gitu ya. Ya saya tegaskan begitu takut nanti didahului di Ustaz Wadud gitu. Ya, artinya apa? Separuh agama dengan istri solehah ini kita sudah nyaman, ibadah kita tenang, ya. Saya ini insya Allah lah bisa terjaga untuk tidak memarahi, tidak kemudian curiga ke istri karena solihah. Soluha itu artinya soleha itu baik, bisa juga adalah layak, gitu kan? Bisa juga damai. 3 huruf itu. Jadi damai, kedamaian, ketentraman yang didapatkan di situ. Nah, separuhnya lagi suami ini adalah dia kemudian bersosialisasi, dia kemudian mengaji. Dia liko, dia menyampaikan kebaikan ke orang lain, dia bekerja, maka kemudian 100% ketakwaannya. Ya gitu ya. Seperti itu. Maka agamanya dia akan 100%. Ya. Kemudian prinsip ketiga, komunikasi nan lembut. Ya. Jadi kemudian komunikasi lembut itu menjadi sangat penting. Ya. Lembut itu bukan nyaris tidak didengar gitu ya. Ya, tetapi kata-katanya enak. Ya, kata-katanya enak. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk berkata baik. Ya, kita lihat misalnya, ya. Bicara lembut bukan berarti tidak tegas. Kita lihat di sini. Fabima rahmatin minallahi lintalahum. Ya. Walau kunta faddan ghalidul qalbi, langsung saja saya klik artinya. Pertama adalah berlaku lemah lembut. Ya. Kemudian bersikap keras dan berhati kasar, ya. Jadi kalau di sini maka berkat rahmat Allah, ya, engkau wahai Muhammad berlaku lemah lembut. Jadi Nabi Muhammad dibuat lembut oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kasih sayangnya, gitu ya. Kemudian sekiranya engkau bersikap keras dan berhati kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekitarmu.
Kenapa? Karena Nabi ini sebagai da'i. Kalau kemudian kata-katanya beringas, kata-katanya tidak bagus, ya istilah-istilah yang dipakai juga adalah yang tidak baik, gitu kan? Ini berbahaya sekali begitu. Karenanya di sini disebutkan akan menjauhkan diri dari sekitarmu. Karena itu maafkanlah mereka dan mohonkan ampun dan bermusyawarahlah dan seterusnya seperti itu. Nah, ayat ini sesungguhnya tercermin dalam keluarga kita. Gitu ya. Jadi kalau suami ini keras, kata-katanya juga tidak baik. Apalagi istri. Gitu ya. Kalau istri kata-katanya lebih meninggi dari suami, ini juga lebih berbahaya. Gitu ya. Sebenarnya tidak asal lembut sudah. Karena setiap hari itu istri saya pakai mic masalahnya. Jadi lebih keras dari suami itu masalahnya gitu ya. Maksudnya sering ngisi gitu lah istrinya. Parenting atau apa begitu. Nah, kemudian dalam hadis dikatakan wal kalimatut thayyibah sedekah. Jadi kalau kita pakai kata-kata yang tepat kepada istri kita, kepada suami kita, maka sedekah. Bukan hanya senyum yang sedekah. Kalimat yang membuat, ya, Abi mau berangkat kemana? Begitu. Ya, likomi. Baik, ya sudah. Walaupun ini, kerah ini sudah rapi. Ya, pura-pura lah. Ya, bukan pura-pura. Orang tidak punya niat gitu kan. Ya, sikaplah. Dipegang gini. Hati-hati Abi ya. Ya, hati-hati. Tapi bisikan, hati-hati jangan mampir ke yang lain gitu. Lain lagi kalau begitu nanti. Ya. Jadi sikap seperti itu, hati-hati. Itu ma'anyes kepada suami itu. Betul, Mas Wiwit? Nah, betul itu. Nah, jadi kata-kata lembut itu ternyata luar biasa. Gitu ya. Ya, jadi kadang-kadang kita ini fokus kepada hal-hal besar. Dipelajari, sudah mengabdi kepada suami, ya, sudah kasih sayang betul kepada istri. Bobotnya bagus, ya, tapi tidak rutin. Sementara yang rutin itulah yang menjadi bobot yang bagus, yang justru bisa melunakkan hati masing-masing. Yang kalimat kecil-kecil tadi itu. Ya. Bih, ini makan sudah disediakan gitu. Terus diambilkan kerupuk ini lebih, ya, kesenangan Nabi ini misalnya kita kerupuk ini. Sederhana. Suami pun bisa ngambil sendiri. Tapi karena ini kemudian ingin mengabdi kepada suami dan ingin kemudian menyambung hubungan hati dan perasaan, maka kerupuk ini bernilai. Apalagi kalau satu black. Ini dihabiskan Bi. Wah, ini congocok kalau begitu ini. Masa engkau seorang akan seblek nih begitu. Nah begitu ya itu. Jadi kalimat thayyibah itu adalah sedekah, sikap juga begitu. Ya, hadisnya di Bukhari Muslim. Nah, kemudian komunikasi lembut itu tidak ada rumah tangga yang runtuh karena kata-kata lembut. Sebaliknya, ya, runtuhnya keluarga itu diawali dengan kata-kata kasar. Jaweslah, mohon bentak atorokan kok, lah pecaan lah. Keluar sudah suami. Sudah. Ini patah hati, ini keras hati. Habis itu tergantung emosional masing-masing. Kalau perasaannya dia lembut, dia akan berpikir. Kalau perasaannya dia kasar, ya, dia akan membalas dendam dalam tanda petik. Ketika membalas dendam kepada pasangan yang merasa dia tersinggung dan seterusnya seperti itu. Nah, ini penting gitu ya. Jadi adalah menghancurkan rumah tangga kita itu kata-kata kasar. Ya, makanya termasuk anak tidak boleh mengatakan ufin kepada orang tua, kan gitu kan? Ya, wala tanhar, tidak boleh juga dengan teriakan. Ya, dan seterusnya seperti itu. Nah, nada lembut, ya, nada lembut, pesan tersampaikan, hati tidak terluka. Ya, Bih, ini mau ke pasar Bih, begitu. Ya, maksudnya minta uang, mau belanja gitu. Dikasih, ya dikasihlah kemudian uang 100.000. Kan karo 100 Bih. Pasar aja banyak Bih. Nah, lain lagi kalau sudah begitu kata-katanya. Padahal kalau dipegang aja tangannya langsung ditambah tanpa bicara. Ya Mi, tambahi 100 sudah 100%. Kemudian yang keempat, saling menenangkan bukan saling menghakimi. Betapa banyak kita ini ahlul hak. Ahli kebenaran. Gitu kan. Ketika meluruskan istri, dalam Al-Quran Mi, oh iya, 30 juz Bi, aku sudah ngerti Bi. Maksudnya apa?
Nah gitu ya. Jadi kalau hanya sekedar ingin benar-benaran, ya sama-sama benar, Quran sampean benar, Quran saya juga benar, begitu. Jadi bukan semata-mata itu, ya dalam keluarga itu. Jadi bukan mencari kebenaran, ya untuk menghakimi, ya kan Umi ini setiap hari kan sudah saya nasihati, ya. Jadi kata-kata nasihat itu ada dua kemungkinan. Nasihat bisa diresapi oleh istri, nasihat atasan dan bawahan. Nah, ini interaksi itu kita milih milih kalimat yang tepat dan cara menyampaikan yang tepat. Karena pengaruhnya besar itu. Ya, satu kalimat sama tetapi bisa berbeda pengaruhnya. Ya. Jadi, maka ketika ia pulang, ya setiap pasangan pasti punya beban. Ya, yang ia butuhkan bukan kritik melainkan pelukan. Yaitu tadi, cukup dipegang kerahnya saja, dipegang tangannya saja, gitu ya, dipegang lehernya saja, ya dipeluk saja, kemudian dicium jidatnya dan sejenisnya, itu sudah melumpuhkan pasangan. Ya, gitu ya. Itu sebenarnya sudah luar biasa. Ya gitu ya. Jadi saling menenangkan. Nah kalau ada masalah, kalau ada masalah, ya jangan sampai kemudian malah kita ini gugup, gitu kan, bingung, lalu kemudian menjadi pertengkaran. Ya cek kake mas, ya saya utangan kake mas, lalu nyari utangan, jalek saraki lek kepak, enjak tak bangal kok kepak nyari tibi ban. Masalah ya hutang 1 juta 2 juta menjadi pertengkaran keluarga. Gitu ya. Ya. Jadi saling menenangkan. Tenang Bi, tenang Mi gitu. Kita cari solusi, kita diskusi. Diskusi yang tentram nyaman ya, menjadi kebiasaan, insya Allah akan melahirkan berbagai macam kebaikan-kebaikan. Gitu ya. Jadi kalau kita melakukan kebaikan, Allah sudah antrikan kebaikan-kebaikan berikutnya. Sebaliknya kalau keburukannya kita lakukan, ya Allah pun, ya adab-adabnya, penyimpangan-penyimpangan dibelokkan oleh Allah pun juga disiapkan oleh Allah. Kalau kita tidak hati-hati, belum lagi kemudian setan masuk di sana, begitu. Gitu ya. Jadi ini menenangkan, saling menenangkan, bukan kemudian saling menghakimi. Ini penting, komunikasi dua arah itu. Nah kemudian, ya istri ini kata Al-Quran dikatakan begini, hunna libasul lakum. Istri itu adalah ibarat pakaian bagi kalian wahai suami, wa antum libasul lahun, dan kalian wahai suami wahai bapak, kata Al-Quran, juga adalah pakaian bagi mereka. Apa maksud pakaian di sini? Maksud pakaian itu adalah ya seperti ini. Mereka adalah pakaian bagimu dan kamu adalah pakaian bagi mereka. Inilah kira-kira. Pakaian itu menutupi kekurangan sifat yang tidak baik dari pasangan. Ya. Kemudian menutupi aib, menutupi kekurangan ilmunya. Suami ilmunya tinggi, dapat istri yang biasa-biasa. Kakek minta ajar buduh kan. Mana ya ajar dikit songkok? Bisa dibayangkan. Gitu ya. Nah, jadi pakaian ini menutupi aib. Ya. Aib suami, aib istri, bahkan aib keluarga kita, bapak ibu dan aib anak-anak kita. Ya ini, menutupi. Ini pakaian namanya. Maka jangan pernah istri bercerita satupun negatif tentang suami kepada keluarga lain. Menlaken banjir beremah, dek. Ya, mentang laken mbak luar biasa. Kata-katanya nyaman, enggak barengan tuh nyaman tak teman Cuma yang sering mencoba engkau doa ini. Hanya satu kata saja yang disebutkan tanpa sadar, ini berbahaya. Malaikat mendengar, setan pun nguntit. Setan tuh nguntit kita. Apa yang akan disampaikan oleh ini? Bisik-bisik 2 orang, 3 orang perempuan. Setan itu bukan kemudian menjauh, mendekat dia. Karena setan tahu perempuan itu sasaran paling empuk untuk digoda. Ya, terong eding godan setan itu kan. Nah, sudah bisik-bisik tentang suaminya. Tidak banyak memang, hanya satu masalah pelit. Ngomong sama perempuan lain, masa kok ngocap pelit? Boleh.
Bektengki tang lakeh, macam-macam. Akhirnya semua sifat buruknya disampaikan kepada orang per orang begitu. Menutupi. Yang kedua, yang namanya baju, menghangatkan. Apa menghangatkan itu? Ya, kalau dia kemudian dingin, face-nya dingin, kata-katanya dingin, raut wajahnya dingin, hangatkan dengan kata-kata. Ya, hangatkan dengan candaan. Hangatkan dengan sentuhan. Begitu. Ya, itu namanya menghangatkan. Ya. Mau lebih hangat lagi diranjang kan gitu kan? Karena ranjang itu bagian dari solusi. Begitu. Ya, jadi banyak aduan-aduan, dia tengkar, habis tengkar kemudian hubungan suami istri. Biasanya kalau sudah begitu, istri dulu yang minta atau suami? Rata-rata katanya dalam survei itu suami. Tengkar-tengkar, suami yang minta duluan. Karena kalau istri sudah males bergaul kalau sudah habis tengkar itu. Saya tidak mau bertanya iya apa tidak usah gitu ya. Rata-rata begitu. Kemudian baju itu melindungi. Jadi melindungi. Jadi kalau kemudian suami dimarahin mertua, kita yang istri yang melindungi. Enten Pak, tang laken kan karo masalah miskomunikasi ya. Punten, saya tang laken kan kira-kira begitu, melindungi. Gitu kan? Namanya baju. Gitu kan? Begitulah pasangan semestinya ya. Nah, gitu ya. Jadi hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Ya. Maka Allah menegaskan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar tadi sudah gitu. Kemudian ini yang menariknya. Wa kullum ati yaumal qiyamati farda. Dan masing-masing mereka akan datang kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat rombongan. Rombongan atau sendiri-sendiri? Sendiri-sendiri datang. Jadi kalau keluarga kita ini egois masing-masing, suami sudah merasa ibadahnya luar biasa, istri pengabdian kepada suami dan anak-anak juga sudah luar biasa, ingat, nanti bertemu Allah itu tidak rombongan. Ya. Nak benda banyak dosa jong, nak bareng kau nak. Ya. Atau sebaliknya, Pak ben banyak dosa, engkau epokoli, engkau tak beri pese, engkau cocok terus. Ya, dan apa? Bareng kau. Secara umum tidak begitu. Tidak satu keluarga datang menghadap Allah, masing-masing. Nah, karena itu masing-masing anggota keluarga ini harus baik. Bagaimana cara mengelola keluarga ini dari mulai mbah, ya, bapak, ibu, kemudian anak-anak, ya, bagaimana kemudian dibuat menjadi orang-orang yang soleh sehingga berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala aman. Dari maka alhamdulillah, benek alhamdulillah, benak aduh anaknya jatuh akhirnya. Karena tidak ada perbaikan pada saat itu dan seterusnya begitu. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Allah mengatakan atau intinya nutrisi hati. Apa nutrisi hati itu? Hanya satu. Ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hanya itu nutrisinya. Begitu. Nah, jadi kalau kita sudah dapat nutrisi, dapat ketaatan, besoknya kita berbuat dosa, maka berarti ya nutrisi yang kita masukkan ke tubuh kita itu, maka hari ini saya minum racun, nanti sore saya minum racun lagi, nanti malam saya minum racun lagi. Ketika dosa yang kita lakukan kepada orang lain, kepada keluarga kita, suami kepada istri, atau kemudian monsemon negatif kepada pasangan kita. Dan itu dicatat oleh malaikat, suami ini tidak baik karena selalu ada nafsu yang buruk bahwa istrinya itu tidak cantik, lebih cantik tetangga saya, istri saya itu tidak pateng kerja di dapur, patengan tang alek dan seterusnya. Itu dicatat oleh malaikat monsemon itu. Belum lagi kalau kemudian disusupi oleh setan dan seterusnya seperti itu. Gitu ya. Ini pentingnya. Nah, pakaian itu seperti itu. Untuk menghasilkan pakaian yang indah diperlukan kesiapan. Dijahitlah dia kecil-kecil. Ya kan? Jahitnya kan tipis-tipis. Semakin baik jahitannya, itu akan semakin bagus baju itu, membersihkan dan merawatnya. Begitulah kira-kira. Jadi istri kita atau suami kita, bak pakaian tadi itu perlu dijahit. Artinya apa? Ditutup agar tidak dimasukin macam-macam.
Jadi jahitannya rapat semakin baik. Kemudian dibersihkan dan dirawatnya. Jadi ibu-ibu merawat suami berarti sama dengan merawat pakaian. Begitu juga suami merawat istri adalah merawat pakaian. Maka rawatlah dengan baik pakaian itu. Ya, karena untuk mendapatkan pakaian yang baik, jahitannya harus baik, dibersihkan dan dicuci dengan deterjen yang baik juga. Kemudian yang terakhir, prinsip kelima, terus belajar. Tidak ada orang yang langsung ahli. Dulu kita pernah sekolah secara resmi untuk menjadi suami, ya kita tidak sekolah secara resmi untuk menjadi suami atau istri, kita belajar sambil berjalan. Ya, kadang salah, kadang bingung, kadang lelah. Ya, nah ini. Tapi selama kita mau belajar, Allah Ta'ala selalu bukakan jalan. Belajar itu bukan tanda kurang, ia tanda bahwa kita bertanggung jawab, sebab amanah besar yang membutuhkan ilmu yang benar. Ya. Membangun rumah tangga ialah perjalanan panjang. Ya, bukan perjalanan yang mesti kita lakukan sendiri. Jika kita sedang menata rumah tangga menjadi lebih islami, maka ruang komunikasi harus selalu terbuka dan dirawat dengan pengetahuan yang memadai. Nah inilah ya 3 hikmah memiliki visi keluarga. Yang pertama, aktivitasnya lebih terarah. Ya. Jadi lebih terarah. Kenapa demikian? Karena di sini ayat ini menyebutkan inna syaitana aduun lakum. Sesungguhnya syaitan ini bagi kalian adalah musuh. Fattahiduhu adwa. Maka teruslah jadikan syaitan itu sebagai musuh. Kenapa? Inna mayatu hisbahu. Karena syaitan itu kerjanya selalu mengajak kelompoknya. Siapa kelompoknya? Setan. Siapa kelompoknya? Setan dari jin tadi itu. Siapa kelompoknya? Setan dari manusia. Siapa kelompoknya? Setan dari suami atau dari istri. Itu kelompoknya jin dan setan. Yad'u hisbahu, maka kelompoknya itu diajak liyakunu min ashabis sa'ir, agar menjadi satu rombongan dengan saya masuk ke neraka sa'ir. Jadi kita akan diombang-ambingkan kalau kita tidak punya visi dalam keluarga ini. Ya, jadi aktivitasnya lebih terarah. Yang kedua, sebagai alat untuk menyelaraskan. Waja'alna ba'dakum li ba'din fitnatan. Dan kami menjadikan, kata Allah, sebagian kalian, suami dan istri, kelompok tertentu dan kelompok yang lain, fitnatan, ada gesekan, ada pertengkaran, ada fitnah, ya, dan seterusnya. Kata Allah, karena itu adalah saya uji, atas birun, apakah kalian bisa bersabar? Wa kana rabbuka basira, dan Allah Maha melihat. Nah, dan yang ketiga, visi ketiga yang terakhir, menghidupkan harapan. Jadi Umar ketika kumpul dengan para sahabat mengatakan, hei para sahabatku, tamannau, ayo bangun cita-citamu dan keinginanmu. Maka masing-masing sahabat tadi itu mengatakan, ya Amirul Mukminin, saya ingin rumah ini penuh dengan emas dan intan permata. Begitu. Lalu kemudian saya sedekahkan. Yang lain, saya ingin ya rumah saya ini penuh dengan berbagai macam permata dan seterusnya yang luar biasa itu juga saya ingin sedekahkan begitu. Yang lain, ayo macam-macam. Terus yang lain lagi, sudah apalagi yang harus kami katakan ya Amirul Mukminin. Nah kemudian akhirnya karena sudah mentok, Umar sendiri yang mengatakan lakinni atamanna baitan, kalau saya, kata Umar, menginginkan rumah ini penuh dengan laki-laki, rijalan. Apa rijalan artinya? Artinya laki-laki. Bagi seorang kader, rijalan itu bukan laki-laki. Ya. Dia adalah kader. Apa bedanya rajulun dengan dzakarun? Satwadud. Rajul itu lebih kepada sifat. Kepada sifat ya. Kalau dzakarun jenis kelamin. Ya, ya ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Jadi dzakar itu adalah jenis kelamin laki-laki, untha jenis kelamin perempuan. Tapi kalau rajulun, dia adalah laki-laki gagah. Dia adalah kader. Itu disebut rajul. Begitu. Ya, karenanya di sini dikatakan Umar mengatakan, aku ingin rumahku yang besar ini, aku ingin punya rumah besar yang penuh dengan rijal, penuh dengan kader,
Seperti siapa kader yang diharapkan? Ya seperti Abi Ubaidah Ibnul Jarrah. Siapa yang tahu tentang Abi Ubaidah ini? Kriterianya? Abi Ubaidah ini satu di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Orangnya kecil, jenggotnya sedikit, kalau malam malu kepada Allah selalu ibadah, begitu siangnya dia menjadi gagah perkasa. Apa sebut Nabi kepada beliau? Aminu hadil ummah, aminu hadil ummah, aminu hadil ummah. 3 kali. Orang yang paling amanah di umatku adalah Abu Ubaidah Ibnul Jarrah. Jadi ketua DPD, oke. Dari ketua DPD langsung jadi ketua DPR, oke. Itu amanahnya beliau. Begitu ya. Jadi ketua DPW langsung menjadi penjaga kantor. Tetap amanah. Inilah beliau gitu ya. Ini. Nah, gitu. Baik, itu. Dan yang terakhir adalah nisaukum harthul lakum fatu harthakum annasyitum. Istri kalian, kata Allah Subhanahu wa taala, kalau tadi adalah pakaian, istri kalian adalah laksana taman. Kalau arti sebenarnya adalah ladang. Tapi tidak enak disebut ladang. Masa istri kita seperti ditanamin padi. Jadi tanam, taman lah gitu ya, biar indah. Fatu hartakum, datangilah tamanmu, annasyitum, dari manapun engkau suka. Gitu ya. Nah ini, seperti ini. Jadi, istri kita itu ya, ibarat taman seperti ini. Jadi istri kita itulah satu keindahan, kenyamanan, ya, ada kesegaran karena ada air, dan seterusnya seperti itu. Ya kita pandang seperti itu. Karenanya taman kita itu ya yang indah itu adalah hasil keras kita. Jangan sampai suami itu memandang istri kita bersolek sendiri, berdandan sendiri, memperbaiki sendiri agar jadi solehah, tidak bisa. Harus dibantu oleh suami. Betul ya? Iya, tidak bisa mandiri. Ya. Nah itu, harus dirawat, dipelihara ya dari gangguan hama. Ya jangan sampai istri kita itu diganggu oleh hama, ya, hama tetangga, hama teman, ya, hama penyakit hati kita dan seterusnya seperti itu. Ya, saya kira itu, ya, dari saya intinya aktivitas terbaik adalah membangun ketahanan keluarga dan sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya dan saya adalah orang yang paling baik di antara kalian kepada keluarga. Khairukum li ahlihi wa ana khairukum li ahli, kata Nabi. Saya adalah orang terbaik kepada istriku, kata Rasulullah SAW. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Ada pertanyaan atau cukup? Ya. Ya, silakan. Kalau ada yang mau ditanyakan. Ya, sambil slide sambil saya tampilkan. Silakan, Ustaz. Terima kasih atas materi yang telah disampaikan. Berbobot dan sangat terpukau tadi mendengarkannya. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan dari Ikhwan atau akhwat yang bisa disampaikan terkait materi yang sudah disampaikan sama pemateri tadi. Untuk pertama mungkin satu ikhwan dan satu akhwat untuk mengajukan pertanyaan. Dari akhwat ada sudah ikhwan. Sepertinya saya dari maju dulu sudah ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini banyak sekali ilmu baru yang saya dapatkan, terutama bahwasannya istri dan suami itu harus saling menjaga, ibaratnya seperti pakaian yang harus dijaga agar selalu rapi dan istilah bahasa Maduranya tak kayak sehingga betul gitu ya. Nah, saya sangat sepakat tadi yang dikatakan oleh Ustaz bahwasanya adab itu memang di atas segalanya. Baik itu adab itu memang lebih baik daripada cinta dan adab
tanpa cinta dan tanpa ilmu itu sama aja bohong, katanya Gen Z seperti itu, Ustaz. Namun ketika kita berbicara tentang rumah keluarga, tentu rumah keluarga itu bukan hanya antara suami dan istri, tapi juga berhubungan dengan anak dan lingkungan di sekitar. Nah, ketika sudah memasuki pada keluarga itu ibaratnya sebelum saya menikah dulu memang sering diwanti-wanti pernikahan itu adalah ibadah yang paling panjang. Jadi bukan hanya sehari dua hari. Sehari dua hari itu bahagia, tapi sedihnya itu bertahun-tahun, seperti itu istilahnya, kata-katanya seperti itu. Dan alhamdulillah saya sudah sekitar 14 tahun berkeluarga. Di pribadi keluarga kecil saya insya Allah tidak ada masalah, tapi banyak di sekitar keluarga saya, terutama keluarga dekat yang notabene itu rata-rata mereka ini bahkan tidak semua orang itu pasti senang dengan keluarga kita, dan tidak semua orang itu juga benci pada keluarga kita. Nah, pertanyaan saya Ustaz, bagaimana cara kita untuk bisa meyakinkan bukan keluarga kecil kita, tapi meyakinkan di luar sana bahwasannya apa yang mereka katakan terhadap keluarga kita itu tidak seperti yang mereka pikirkan. Karena mohon maaf, rumput tetangga itu jauh lebih bagus daripada rumput milik sendiri. Nah, itu seringkali orang-orang itu melihat kita, keluarga kita itu dengan mencari celah kelemahannya saja, tapi tidak melihat kelebihannya saja. Meskipun pada prinsipnya dalam sebuah keluarga, kalau kita sudah saling percaya, kita tidak usah peduli dengan omongan dari luar atau omongan orang lain, karena terkadang omongan dari orang lain itu yang akan menjadi virus bagi keluarga kita. Nah, pertanyaannya, kita kan sebagai manusia biasa, pasti iman dan takwa kita naik turun. Ada kalanya ketika iman kita naik, kita senantiasa tidak peduli pada omongan orang lain. Tetapi ketika iman dan takwa kita menurun di saat itu, maka sedikit banyak pasti akan ada omongan-omongan yang masuk pada hubungan keluarga kita. Nah, menurut Ustaz, apa yang harus dilakukan ketika hal tersebut terjadi sehingga rumah kita, baju kita itu tidak sobek karena gesekan-gesekan dari barang di luar itu? Terima kasih. Terima kasih yang disampaikan, dan pertanyaan kedua dari Ustaz Jamil dan bisa dilakukan jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya murid antum, Ustaz. Oh iya, Masya Allah. Ustaz Jamil ya? Masya Allah. Iya. Terima kasih banyak yang telah diberikan kesempatannya. Berhubung materinya adalah rumah keluarga sekolah keluarga ya. Kalau saya pribadi ada banyak permasalahan yang dihadapi. Ini dari tadi nggak menyinggung bagaimana kita ke anak. Jadi kan ada bagian dari keluarga nih. Yang paling merepotkan bagi saya itu interaksi mereka dengan HP. Kalau saya ngajarin mereka itu, HP itu punya 4 fungsi. Pertama, belajar. Saya ajarin itu kan cara jawab soal, terus nonton yang punya kaitan dengan pelajaran sekolah. Jadi saya pahami itu. Pertama, untuk belajar. Yang kedua, untuk hiburan. Ya, ada mereka nge-game dan lain sebagainya. Yang ketiga, saya ajarin juga untuk bisnis. Ya seperti yang Abi lakukan gitu, untuk dagang. Nah, ajarin itu cara-cara bisnisnya, walaupun anak-anak gitu-gitu. Yang keempat, saya ajarin itu untuk komunikasi. Saya suruh telepon mereka. Telepon om kamu, telepon gimana, tanya kabarnya. Saya suruh telepon mbahnya yang keluar kota itu. Kalau nggak disuruh, mereka nggak mau telepon kan.
Tapi saya ajari 4 fungsi ini. Tapi yang paling besar praktek dan penyerapannya adalah untuk hiburan. Larinya pun lari bergenda ini. Terus terang, saya selaku orang tua kontrol dan mencari konsepnya itu bagaimana dan seperti apa. Memang aja ini teknik seperti itu, kuliahan dan lain sebagainya. Bahkan buku yang meramu tentang bagaimana mengkonsep strategi agar dunia digital itu betul-betul powerful dalam mengembangkan karakter pribadi pendidikan anak belum ditemukan sampai sekarang. Nah, mungkin bagaimana dan seperti apa harusnya orang tua menyikapi anak-anaknya ketika berinteraksi dengan katakanlah HP, gadget seperti itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan mungkin Ustaz yang ditanyakan tadi, bagaimana meyakinkan orang lain bahwa keluarga kita baik-baik saja. Yang kedua, tips menahan ketika emosi kita lagi lelah, jadi menahan serangan atau cibiran dari tetangga. Terakhir, tips bagaimana mengelola gadget di kehidupan anak sehari-hari yang lebih banyak kepada dirinya ketimbang pendidikan. Itu Lah yang pertama tadi yang pertama meyakinkan orang lain bahwa keluarga kita itu baik-baik saja, tidak seperti sangkaan mereka. Ya. Baik, yang pertama meyakinkan bahwa jadi meyakinkan bahwa diri kita ini atau keluarga kita ini adalah baik-baik. Ada 2 peluang atau 2 kemungkinan, gitu ya. Kadang perlu disampaikan, ya, disampaikan kepada orang yang memang bukan iri, bukan kemudian dengki kepada kita. Sebab kalau orang itu sudah dengki, apapun yang kita sampaikan pasti tanggapannya adalah miring, gitu kan. Nah, jadi sebenarnya kalau kita ini ingin meyakinkan ke orang, silaturahim ini salah satu jalan yang tepat. Gitu ya. Kita datang kepada siapapun yang kemudian kita merasa ada miskomunikasi, ada dugaan terhadap kita tidak bagus, atau persepsinya tentang kita tidak bagus, atau kemudian dia cerita kemana-mana tentang negatif kita silaturahimin. Itu yang pertama. Apa kontennya dalam silaturahim itu? Jangan pernah memuji diri. Gitu ya. Jangan pernah muji dulu. Jadi yang pertama itu adalah silaturahim, keluarkan kata-kata baik, lalu puji keluarga mereka. Puji bukan yang berlebihan, karena kita memuji kadang-kadang pelit kan. Tetapi kalau kemudian mencela, itu kita sering. Kadang-kadang begitu. Jadi kita puji, orang dipuji itu senang, walaupun sederhana. Gitu kan. Assalamualaikum. Ya, harus disengaja biar tidak lupa. Cek kelampin mbak, cek lebur kelampin mbak, meledim aja mbak, sekedarnya kan. Itu pujian sederhana. Ya, pujian sederhana. Kalau orangnya memang itu sudah punya tameng, dipuji apapun, mulai sederhana sampai serius, maka dia akan nutup diri. Tapi kalau enggak, ya karena pujian itu sebagaimana kita memuji Allah, maka ketika kita muji orang, makhluknya Allah, mestinya tetap sampai. Biarkan orang menyikapi yang lain gitu ya. Jadi memuji orang itu penting, jangan pelit-pelit gitu ya. Oh bajunya bagus mbak, ya beli di mana itu? Kalau dia merespon, itu sudah mulai tanda-tanda membuka, ya tanda-tanda membuka gitu. Oh ya mbak, kalau ada yang ingin disampaikan, saya kemarin begini itu, ya melakukan ini kemarin karena satu dan lain hal, saya kelupaan dan sebagainya. Mengklarifikasi. Jadi mengklarifikasi masalah itu penting. Ya, tadi ya yang bertanya itu, jadi mengklarifikasi masalah itu penting. Apa masalah yang dipermasalahkan oleh orang lain, oleh tetangga kita itu, ya. Jadi tidak harus semua dijabarkan, tidak harus semua dituntaskan atau dijelaskan. Tetapi ada hal penting klarifikasi itu. Bisa masalah apa? Masalah anak yang kemudian sering nyubit anak saya misalnya begitu kan? Ya, saya tanya enggak mbak.
anak saya tidak pernah nyubit, tapi insya Allah saya ingatkan kalau memang itu nyubit. Jadi seandainya anak kita tidak pernah nyubit, betulan, ya, tapi dengan kata-kata insya Allah nanti saya luruskan lagi. Lebih bagus enggak? Dibandingkan kemudian enggak pernah Mbak anak saya nyubit itu. Gitu ya. Karena dia persepsinya sudah negatif. Nah, makanya kalau kemudian baik Mbak, nanti anak saya akan saya luruskan. Walaupun enggak nyubit. Kalimat itu lebih baik yang akan dimasukkan ke pikiran dia begitu. Gitu ya. Itu diantaranya gitu. Nah, jadi tidak harus kemudian diterangkan macam-macam. Karena kita tahu juga maunya dia apa sebenarnya. Gitu kan? Nah, itu. Nah, yang kedua tadi gimana yang kedua tadi itu? Ustaz? Ketika kita juga lagi lelah emosi kita. Nah, ya. Jadi, karena kita adalah manusia itu ada kekuatan terbatas. Terutama adalah hati dan pikiran. Kan gitu ya? Kalau kemudian fisik yang capek atau lelah tinggal tidur. Istirahat. Tapi kalau yang lelah adalah pikiran, hati dan perasaan, ini tidak bisa tidur. Gitu ya? Nah, hal yang seperti ini harus saling memaklumi. Karena kelelahan itu, terutama kelelahan jiwa, ya, ada dua kemungkinan. Kelelahan sumbernya adalah dari pasangan atau dari pihak eksternal atau pemaksaan diri. 3 hal. Jadi memang ya pasangan. Saya ini lelah. Setiap komunikasi yang saya sampaikan tidak pernah direspon dengan baik. Saya ingin mengadu begini tidak pernah didengarkan. Sementara saya hanya dapat masuk, ya bukan hanya ke telinga, tapi ke hati, blep, ya selep gitu ya, menjelep, yang kemudian menyakiti saya dan serius seperti itu. Ini dari pasangan misalnya begitu kan, gitu. Kalau dari eksternal, ya mungkin begitu, ya kata-kata yang tidak enak lah, tidak enak, kemudian begini, semuanya ditampung, maka dia menjadi lelah gitu kan, seperti itu. Nah, yang seperti itu pertama kali mintalah kepada yang maha kuat. Lelah, ya capek, mintalah kepada yang maha kuat. Dalam rangka apa? Dalam rangka ya kita ke pom bensin, ngisi pertalet kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan pertalet ya, Pertamax atau Pertamina Dex. Gitu ya. Jadi minta kepada Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, ya qawi ya matin, gitu kan? Jadi ketika bicara kelelahan kelelahan dan seterusnya seperti itu, maka ya qawi ya matin, berilah saya kekuatan jiwaku ya Allah, pikiranku, perasaanku ya Allah. Begitu ya. Maka kemudian kepada Allah Subhanahu wa taala seperti itu terus menerus diulang-ulang, ya. Maka insya Allah setelah kita istirahat sebentar, Allah akan berikan kekuatan. Lalu kemudian kita sambil membaca buku-buku positif, fa insya Allah Allah akan berikan kekuatan dan kita bisa bangkit kembali. Gitu. Gitu ya. Jangan sampai kemudian lelah kita berinteraksi dengan pasangan ketika kelelahan itu sumbernya dari pasangan. Setan di situ yang diutus oleh jin, oleh iblis adalah setan besar. Kenapa? Karena hadiah yang paling besar yang diberikan oleh iblis kepada anak buahnya yang bernama setan itu, ya, itu kalau memisahkan suami istri atau mencerai-beraikan sebuah komunitas. Itu yang paling besar. Gitu ya. Nah, makanya kalau di hadis Ramadan itu suffidatis syayatin wa marodatul jin. Jadi setan yang diikat itu adalah setan dan jin yang jahat, yang sudah sangat banyak merobohkan rumah tangga, menghancurkan orang, memasukkan berbagai macam maksiat yang sangat jahat. Itu yang diikat. Tetapi kita yang puasa banyak gangguan, menariknya hanya diganggu jin dan setan kelas kiri yang tidak diikat itu. Gitu. Mestinya kita ini puasa ini lebih gagah, betul ya? Puasa kita lebih gagah karena jin penjahat itu sudah diikat. Yang dilepas jin yang anak-anak itu, yang TK-TK itu kelasnya.
itu pun kita terganggu. Coba bayangkan itu. Nah, gitu ya. Jadi kalau tadi penyebabnya adalah pasangan, suami misalnya begitu, maka jangan pernah mengadu ke suami pada saat kita lelah. Sebaliknya juga begitu. Karena setan itu akan masuk, apalagi bukan bulan Ramadan gitu kan. Ikatan tadi dilepas, setan-setannya itu akan mengganggu. Karena dia akan laporan, ya iblis, izinkan saya pantau saya, nanti saya kasih hadiah yang besar. Saya sekarang ingin bergerak menghancurkan rumah tangga. Kader PKS Sumeneb. Kira-kira begitu. Berangkatlah dia. Gitu ya. Ya, Mas, aku ini capek, Mas, gitu. Loh, emang saya ini enggak capek? Nah, disitulah kemudian setan masuk. Sudahlah, akhirnya capeknya itu panjang sekali. Ya, enggak selesai sehari seminggu. Bulan depan capek itu diungkit lagi. Mas, capek dulu saya capek, Mas sekarang ini capek lagi. Dek, saya ini capek. Jangan dibuat capek lagi, terus akan begitu. Ini kalau kita seperti itu, gitu ya. Jadi ada saatnya, kenapa Allah memberikan iktikaf seminggu di bulan Ramadan, agar kecapean-kecapean pikiran fisik, ya, hati dan pikiran perasaan tadi itu selesai di iktikaf itu. Salah satunya. Jadi kita ini harus ada terminal begitu. Saya kira itu. Kemudian yang ketiga tadi masalah anak dengan gadget ya. Ya, saya tidak ahli di bidang gadget itu, tetapi memang sangat berbahaya untuk anak-anak sekarang ini. Gitu ya. Jadi kalau antum tahu, saya ini kebetulan mohon maaf ya, saya aktif di air kesehatan Kangen Water. Itu ada mesinnya. Tetapi ada produk baru yang namanya MGAT. Nah, jadi kalau antum main HP begini, halo gini-gini gitu, itu nyerang otak radiasinya. Kalau anak kita otaknya dan organ-organnya itu lebih lembut dari orang tua, itu lebih parah. Sudah ada. Jadi radiasi itu sangat kuat. Jadi kalau HP itu ya ada detektornya di situ, plug begini, itu main ratusan. Ratusan apa begitu ya namanya ya, istilahnya ya. Pokoknya istilah ini. Ini ratusan sekian, 600 gitu. Kemudian 300, ada yang sampai 1000 sekian yang masuk. Begitu dimunculkan MGAT itu, semuanya nol, HP yang ada di ruangan itu. Sampai begitu gitu. Ya saya bukan apa namanya mau apa promo itu, bukan. Kalau promo saya bawa itu karena saya belum punya juga kebetulan. Enggak, maksud saya melihat bahayanya. Jadi kalau teleponan lebih baik model orang gunung. Oh iya, assalamualaikum. Iya kak, dekik bela. Iya pacan dekik lah. Bagusan begitu. Sebab kalau begini radiasi ini langsung kena ke otak kita, ke saraf kita. Sudah banyak korbannya. Sudah banyak korbannya. Ini terkait dengan gadget, terutama dengan anak-anak. Jadi kalau anak-anak kita ini dibiarkan main itu, ya, lalu kemudian apalagi dekat gitu ya, main game dan sebagainya, itu sudah jelas. Dihitung 1 minggu, diperiksakan sudah kena. Gitu, ini bahayanya gitu ya, bahayanya gadget itu kan. Nah, tinggal kita bagaimana nyari keuntungannya tadi untuk bisnis, untuk macam-macam dan seterusnya seperti itu. Ya, nah jadi gitu. Ini saya tampilkan terkait dengan masalah urusan anak. Anak itu ada 4 model. Ini bonus ya, bonus materi. 4 model generasi penerus. Yang pertama adalah qurrata ayun. Yang kita harapkan kan itu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ayun. Kan gitu ya. Kemudian yang kedua, apa yang kedua itu? Sebagai perhiasan yang dibanggakan. Ya. Oh, anu Pak Haji Salam, alhamdulillah anak saya 1 kuliah di Madinah, 1 di ITB. Alhamdulillah anak saya sudah kerja sebagai manajer. Itu adalah perhiasan yang dibanggakan. Gitu ya. Kalau qurrata ayun ini enak dipandang mata. Dia anak yang soleh, rajin ibadah gitu kan. Dia juga bisa bisnis dan seterusnya seperti itu. Tapi lihat yang berikutnya, generasi fitnah. Ya, generasi fitnah. Anak ini menjadi fitnah bagi orang tua. Sedikit-sedikit ya dia minta uang, sedikit-sedikit minta uang. Gitu ya. Gitu kan. Anwes motor lah ini,
beli inilah beli itu dan macam-macam. Ini generasi fitnah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa alihi washabbihi ajma'in. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma tahhir qulubana minan nifaq wa a'malana minar riya wa lisanatana minal kadhib wa a'yunana minal khiyanah fa innaka ta'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi sudur. Allahumma atin nufusa taqwaha wa zakki anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ansuril muslimina al mustata'afina fi Sudan wa khasatan fi Palestin ala al yahudil ghasibin ad-dhalimin al muhtalin al hakidin ya rabbal alamin. Allahumma ansurna wa ansur qawadatana wa ansur jama'atana wa hisbana hisbal adalah wa rafaiyah ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma ballighna Ramadan waj'alna fihi minal faizin ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.